Titrasi asam basa disebut juga asidimetri. Alkalimetri adalah metode analisis kimia kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atau molaritas suatu larutan asam atau basa yang belum diketahui kadarnya. Hal ini dilakukan dengan mereaksikan larutan tersebut dengan larutan standar, yaitu larutan yang konsentrasinya telah diketahui secara pasti. Dasar dari titrasi ini adalah reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara ion H+ dari asam dengan ion OH- dari basa yang akan membentuk molekul air H2O yang bersifat netral secara stoikiometri. Reaksi ini juga menghasilkan garam persamaan ion bersih H+ ditambah OH- menjadi H2O. Contoh reaksi lengkap HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Komponen utama dalam titrasi ada 5, yaitu 1. Titran atau titer, larutan standar yang dimasukkan ke dalam buret. 2. Titrat atau analit, larutan yang dicari konsentrasinya, diletakkan di Erlenmeyer. 3. Indikator, zat yang ditambahkan untuk menunjukkan perubahan warna saat titrasi mencapai titik tertentu. Contoh, fenolfthalein atau PP. 4. Titik ekuivalen, keadaan di mana jumlah mol asam tepat habis bereaksi dengan jumlah mol basa atau secara stoikiometri. 5. Titik akhir titrasi, keadaan di mana indikator berubah warna, menandakan titrasi harus dihentikan. Titik ekuivalen vs titik akhir titrasi ini adalah dua konsep yang sering membingungkan, namun sangat krusial. 1. Titik ekuivalen, keadaan secara teoritis di mana jumlah mol ekuivalen asam tepat sama dengan jumlah mol ekuivalen basa. Pada titik ini, reaksi netralisasi telah selesai sempurna secara stoikiometri. 2. Titik akhir titrasi, keadaan di mana indikator menunjukkan perubahan warna yang permanen. Dalam praktik laboratorium, kita berhenti meneteskan titran saat mencapai titik ini. Idealnya, titik akhir titrasi harus sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Jenis-jenis kurva titrasi. Bentuk kurva titrasi atau grafik hubungan pH vs volume titran bergantung pada kekuatan asam dan basa yang direaksikan. 1. Asam kuat ditambah basa kuat sama dengan titik ekuivalen berada tepat pada pH 7. 2. Asam lemah ditambah basa kuat sama dengan titik ekuivalen berada pada pH lebih dari 7 atau bersifat basa karena terbentuk garam yang terhidrolisasi sebagian. 3. Asam kuat ditambah basa lemah sama dengan titik ekuivalen berada pada pH kurang dari 7 atau bersifat asam. Konsentrasi analit dihitung dengan prinsip mol ekuivalen atau mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa Fa dikali Ma dikali Na sama dengan Vb dikali Mb kali Nb. Keterangannya, Va dan Vb volume asam dan basa, Ma dan Mb molaritas atau konsentrasi asam dan basa, Na valensi asam jumlah H+ yang dilepaskan, Nb valensi basa atau jumlah OH- yang dilepaskan. Aplikasi dalam kehidupan nyata yaitu ada 4. 1. Industri makanan atau cek kadar cuka digunakan untuk memastikan kadar asam asetat dalam cuka makanan sesuai dengan label di kemasan. 2. Kesehatan atau uji asam lambung. Titrasi digunakan untuk menganalisis kadar asam lambung guna menentukan dosis obat antasida yang tepat bagi penderita MAH. 3. Lingkungan atau uji air hujan, mengukur tingkat keasaman pH air hujan untuk mendeteksi adanya fenomena hujan asam.
4. Farmasi, menentukan kemurnian bahan baku obat-obatan sebelum dipasarkan. Belajar titrasi asam basa mengajarkan saya tentang arti presisi dan kesabaran. Dalam titrasi, satu tetes larutan bisa mengubah segalanya, dari bening menjadi merah muda, dari belum tepat menjadi tepat. Ini menyadarkan saya bahwa dalam hidup, detail kecil itu sangat berpengaruh. Selain itu, konsep netralisasi mengingatkan saya bahwa untuk mencapai titik ekuivalen atau keseimbangan dalam hidup, kita perlu menempatkan segala sesuatu pada porsi yang pas, tidak kurang dan tidak lebih.